Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Nisma, di mata kuliah penulisan dan publikasi karya ilmiah. Adapun judul proposal yang saya akan nanti jelaskan yaitu pengaruh penggunaan e-learning dan smartphone terhadap motivasi belajar mahasiswa. Empat yang harus kami nanti jelaskan yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan keempat manfaat penelitian. Berikut saya akan menjelaskan apa sih latar belakangnya. Latar belakang bisa dilihat perkembangan teknologi yang sangat cepat pada zaman ini membangun generasi muda, khususnya siswa-siswa yang berada di bangku SD, SMP, SMA maupun yang sudah menjadi mahasiswa. Mereka memiliki peluang untuk berkembang lebih baik. Smartphone merupakan salah satu dari perkembangan teknologi saat ini sehingga dapat digunakan kepada semua kalangan, bukan hanya remaja saja, melainkan anak-anak pun ikut menggunakan dan memilikinya. Bisa dilihat sekarang banyak kemudian anak-anak yang baru umur 2 tahun ataupun 1 tahun, orang tuanya tersebut eh, eh, mengajarinya untuk main handphone agar anak-anak tersebut diam dan sebagainya. Uh, Smartphone ini juga bukan hanya alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Alat pintar ini bisa digunakan untuk mengakses internet, membaca e-book, transfer uang, gamers, bahkan bisa dilakukan pembelanjaan melalui alat pintar seperti belanja di Shopee ataupun di TikTok Shop, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Uh, dengan mudah, namun di balik hal itu terdapat juga kerugian dari penggunaannya. Hampir setiap waktu membuat otaknya terbengkalai dan lebih mementingkan gamers daripada belajar. Bisa dilihat sekarang anak-anak lebih mementingkan untuk main handphone daripada belajar sehingga otaknya sudah terkuras dan sangat dikuasai oleh alat teknologi tersebut. Bisa juga dilihat karena pandemi Covid pada 2020 ini penggunaannya sebagai sumber atau media pembelajaran semakin meningkat dan memberikan pengaruh. Variabel pembelajaran dengan melibatkan e-learning memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi individunya sehingga prestasi belajar pun otomatis akan berpengaruh pada hasil belajarnya. Hal ini diperkuat oleh observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan populasinya, yaitu mahasiswa yang berada di Malang dengan menggunakan aplikasi Instagram. Peneliti meneliti terkait bagaimana pengaruh pembelajaran e-learning terhadap motivasi belajar serta terkait metode pembelajaran manakah yang lebih disukai oleh mahasiswa yang ada di kota tersebut, apakah metode dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka ataukah dengan metode pembelajaran e-learning atau secara online. Kemudian yang kedua, ada rumusan masalah. Bisa dilihat rumusan masalahnya di atas. Apakah terdapat pengaruh terhadap pembelajaran e-learning terhadap hasil belajar mahasiswa? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pembelajaran e-learning terhadap hasil belajar mahasiswa melalui motivasi belajar yang meningkat? Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya tadi jelaskan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yaitu yang pertama, menjelaskan ada tidaknya pengaruh pembelajaran anak-anak ketika sejak dini, apakah berpengaruh terhadap kedewasaan nantinya. Kemudian yang kedua, menjelaskan ada tidaknya pengaruh terhadap pembelajaran e-learning terhadap hasil belajar mahasiswa.
Kemudian, yang ketiga, menjelaskan ada tidaknya pengaruh terhadap pembelajaran e-learning terhadap hasil belajar mahasiswa melalui motivasi belajar yang meningkat. Kemudian yang keempat, ada manfaat penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat menambah khasana keilmuan di bidang pendidikan, khususnya perihal e-learning, motivasi dan hasil belajar mahasiswa, serta diterapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran e-learning yang masih sebagian kampus menggunakan metode seperti ini. Sebagai bahan acuan juga untuk mahasiswa dan dosen dalam membimbing, mendidik, mengarahkan kami untuk melakukan penelitian yang berbasis daring atau learning untuk mengetahui perihal lebih lanjut sama perihal pengaruh dari e-learning terhadap motivasi dan hasil belajar dan menambah koleksi pustaka yang bisa digunakan tentunya bermanfaat untuk ke depan bagi universitas itu sendiri. Ya, itulah tadi proposal yang berjudul Pengaruh Penggunaan E-Learning dan Smartphone Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa, eh, latar belakangnya, rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, serta manfaat penelitiannya yang saya jelaskan. Eh, Terima kasih dan mohon maaf ketika masih ada kekurangannya dari teman-teman.